predikat selebriti sekaligus seorang pelajar tentu merupakan beban berat. Para bintang muda ini dituntut untuk berprestasi dalam kedua bidang yang ditekuninya. Tak mudah memang untuk memiliki komitmen mengutamakan pendidikan. Lantas, berhasilkah mereka mencapai nilai gemilang agar kelak sukses dalam studinya? Bukan rahasia lagi kalau dunia entertain negeri ini menjanjikan segunung melimpah materi. Tak perlu gelar sarjana apalagi S2. Cukup berbekal wajah cantik atau ganteng, disertai kemampuan akting lumayan, dipastikan tawaran akan terus berdatangan. Maka jangan heran jika para selebriti yang masih duduk di bangku sekolah seringkali mengabaikan kewajiban untuk hadir di sekolah demi memenuhi tuntutan syuting yang gila-gilaan. Sebenarnya tuh saya nggak boleh syuting hari sekolah, Mas. Peraturannya tuh kita syuting tuh Jumat, Sabtu, Minggu. Cuma karena kan lagi kejar tayang, jadi mau nggak mau saya kan harus ngerti. Jadinya pulang sekolah saya syuting. Jadinya PR banyak, jadi mau nggak mau ngumpul. Ya harus kayak gini karena besok saya sekolah. Ini udah malam, nggak sempet kan nyampe rumah ngantuk tidur. Jadi ngerjainin tadi mobil sambil ojek juga itu. Kalau misalnya belajar sih yang pastinya di lokasi syuting. Dia kemarin habis ujian bahasa Jerman. Terus dia minta belajar sama kita. Untungnya kita jago bahasa Jerman. Ya dua-duanya orang Jerman ya pasti bisa lah. Kuliah saya baru D3. Kemudian ketika saya mau melanjutkan S1 terbentur dengan schedule syuting. Jadi ya ada yang harus diprioritaskan dulu. Jadi untuk saat ini memang pekerjaan saya lebih prioritaskan ke depan. Dan mungkin nanti kalau ada waktunya baru saya planningkan lagi untuk kuliah. Velope sadar tak mungkin terus-menerus sanggup pulang malam dari lokasi syuting, bangun subuh lalu ngebut untuk bisa sampai di sekolah tepat waktu. Gadis 17 tahun ini tak mau ambil resiko, apalagi ujian nasional SMA-nya takkan lama lagi dilakoni. Demi studi, Velope ambil keputusan untuk tinggalkan glamornya dunia hiburan. Kelas 3 ini sinetron lah dulu. Mungkin kalau film kan bisa diambilkan karena liburan, masih bisa. Itu juga ada tawaran-tawaran, cuma aduh ntar dulu dia lagi pusing banget. Soalnya sempat sakit kan yang sebulan itu yang tiap hari saya syuting sinetron film. Sempet ada, saya nggak pernah seumur umur dari lokasi film sampai jam 6 pagi. Kalau ingat sinetron jam 5 pagi saya nggak tidur cuma di mobil. Alisa terbilang lebih beruntung. Ia memiliki orang tua yang selalu setia mendampingi. Jadwal syuting yang super ketat sedemikian rupa harus disesuaikan agar tidak mengganggu sekolah Ica. Alhamdulillah sih enggak ya, soalnya mereka kan memang sudah diatur dari awal kalau syuting itu selalu pulang sekolah. Dan waktunya kan juga dibatesin gitu, sampai jam berapanya kalau untuk sekolah gitu. Jadi sudah diatur semuanya. Tinggal kan pembagian hari ini sinetron apa, hari ini sinetron apa, hari ini untuk apa gitu kan. Belajar tentu bukan demi gelar semata. Ada tujuan yang lebih tinggi, yakni keutamaan hidup. Lantas, kemana Dian Sastro dan Andin akan melangkah? Akankah mereka bakal terus berada di jalur hiburan? Lagian pacar ngapain dibawa untuk membuat keringetan gitu sih. Mendingan kita quality time sama orang tua kalau saya sih gitu. Titel sarjana dan ijazah tentu bukan sekedar atribut yang manis dipajang di dinding rumah. Ada sebuah esensi perjuangan. Persaingan super ketat di dunia entertain pun kian melecut semangat untuk bisa eksis ketika bintang keartisan mulai pudar. Lihatlah seperti Dian Sastro. Beberapa waktu lalu, namanya begitu melambung tinggi sebagai artis papan atas di negeri ini. Namun, apa daya, hanya dalam sebuah helaan nafas, nama besar itu runtuh oleh wajah-wajah baru dan segar. Mungkinkah setelah menyandang titel sarjana, Dian bakal pensiun dari panggung hiburan untuk selama-lamanya? Sebenarnya saya dulu pernah punya cita-cita kecil pengen jadi sutradara. Saya tuh ngelihat film-film yang benar-benar bagus buat saya tuh kayak ada muatan filsafatnya gitu. Dan saya pengen kalau suatu hari bisa jadi pembuat film, pengennya filmnya yang kayak gitu, bisa meninggalkan bekas di pikiran orang-orang yang nonton. Kemarin wajah Dian memang kembali berbinar terang. Senyumnya mengembang lagi setelah sekian lama lenyap dari depan sorot kamera pemburu berita. Sayang, di hari bahagianya kemarin, Dian sama sekali tak didampingi kekasihnya.
Trauma kegagalan membina cinta bersama Abi agaknya masih membekas di dalam hatinya. Aku sih pendampingnya hari ini mama ya, mama, Mas Wisnu gitu. Dan karena mereka adalah keluarga saya, itu udah seneng banget sih. Kalau mereka nggak ada bisa nangis. Mau siapa kayak ada, tapi mereka nggak ada, nggak mau bantu. Lagian pacar ngapain dibawa-bawa untuk membuat gitu sih, karena nggak sih. Mendingan kita kolek ke orang tua kalau saya sedih. Sama lah, idem. Asmara bisa runtuh seketika. Namun, semangat untuk terus maju tak boleh lenyap dalam dada. Profisiat untuk Andin dan Dian Sastro. Kesuksesan bukan milik orang-orang tertentu. Kesuksesan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, memperjuangkan dengan sepenuh hati. Saya Desi Novianti, sampai jumpa dalam insert investigasi lainnya. Selamat sore. Perhatikan sikapmu, dalam pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan hidup.